Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Hikmah di pelajaran Pendidikan Islam dan Budi Pekerti. Anak-anak Ibu yang Ibu sayangi, bagaimana kabar kalian semua? Ibu doakan semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan keselamatan untuk kalian. Amin, Allahumma amin. Anak-anak bagaimana? Apakah kalian sudah melaksanakan sholat subuh? Dan apakah kalian sudah melaksanakan sholat duha? Ingat ya, sholat 5 waktu itu tidak boleh ditinggalkan. Dan jangan lupa ditambah sholat duhanya agar Allah menyayangi kalian semua. Baiklah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama ya. Nah, Ibu punya tepuk baca doa. Mau tahu nggak? Baiklah, Ibu kenalkan ya. 1, 2, 3. Tepuk baca doa. Sekarang saya mau belajar. Saya harus baca doa. Baca doa. Baca doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Aku ridho Allah Tuhanku, aku ridho Islam agamaku, dan aku ridho Muhammad Nabi dan Rasulku. Ya Allah, berikanlah ilmu kepadaku dan berikanlah pemahaman. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Amin. Baiklah, kita mulai pelajaran hari ini ya. Ayo, sudah siap belum buku dan alat tulisnya? Anak-anak Ibu Hikmah yang soleh dan juga solehah, hari ini kita akan belajar tentang memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, apakah kalian pernah mengalami kesulitan? Apakah kalian pernah merasa kesusahan dalam hidup kalian? Jika kalian pernah merasakan kesulitan dan juga kesusahan, kira-kira biasanya kepada siapa kita minta tolong? Terkadang kita manusia lupa memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada kesulitan yang datang, yang kita cari terlebih dahulu, biasanya justru manusia. Padahal manusia kan tidak memiliki daya upaya apapun ya. Hanya Allah yang maha kuasa, hanya Allah yang maha menolong. Allah yang memiliki dunia ini, sehingga jika kita mengalami kesulitan, seharusnya kita minta tolongnya kepada Allah. Nah, maka hari ini kita akan belajar tentang memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kalian harus ingat dan harus kalian tanamkan bahwa Allah adalah satu-satunya tujuan dalam beribadah. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan, bukan kepada makhluknya, bukan kepada manusia, apalagi kepada jin dan setan. Hanya Allah tempat kita memohon pertolongan. Kita tidak boleh memohon pertolongan kepada selain Allah. Selain Allah hanyalah makhluk ciptaan, makhluk yang dibuat oleh Allah. Mereka tidak memiliki daya upaya apapun. Kita hanya bisa memohon kepada Allah karena Allah yang memiliki segalanya. Allah yang maha kuasa, Allah yang bisa membantu kita dalam semua kesulitan. Ya, seperti dalam surat Al-Fatihah yang dalam sehari kita baca minimal 5 kali dalam setiap sholat kita. Bunyi ayatnya seperti ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Kita sudah membaca ayat ini
minimal sebanyak 5 kali dalam sehari. Maka seharusnya bisa kita praktikkan dalam kehidupan nyata. Kita sudah menisbahkan atau menyatakan bahwa sebagai manusia yang beriman, kita hanya menyembah Allah dan hanya memohon pertolongan kepada Allah. Maka dalam kehidupan sehari-hari kita juga harus hanya memohon pertolongan kepada Allah. Kita tidak boleh mempercayai keberuntungan dari pohon keramat, misalkan keberuntungan dari ramalan, karena keberuntungan yang datang kepada kehidupan kita datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika mengalami kesulitan sekecil apapun, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, ya, cara memohon pertolongan Allah adalah dengan berdoa. Berdoa, memohon, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meyakini bahwa Allah yang Maha Kuasa dan bisa menyelesaikan semua masalah kita. Nah, berdoa kepada Allah itu tanpa mengenal waktu, baik saat sempit maupun lapang. Saat sempit kita memohon pertolongan Allah. Saat lapang kita bersyukur kepada Allah, memohon agar tidak dijadikan sebagai manusia yang sombong. Saat sehat, kita manfaatkan kesehatan kita untuk beribadah kepada Allah. Saat sakit, kita memohon ampunan Allah. Ketika senang, kita harus selalu mengingat Allah. Dan ketika susah, kita kembali memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berdoalah di setiap keadaan. Nah, Ibu akan menyebutkan beberapa waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Salah satunya adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu biasanya kita temui ketika bulan Ramadan. Maka beribadahlah dengan rajin meskipun di luar bulan Ramadan, agar di bulan Ramadan kalian diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkahan dan kesempatan untuk menikmati malam Lailatul Qadar. Lalu sepertiga malam terakhir, ayo anak-anak Ibu Hikmah meskipun masih kecil, ada tidak ya yang rajin melaksanakan sholat tahajud ketika sepertiga malam? Apakah kalian tahu doa di sepertiga malam terakhir itu seperti anak panah yang mengenai sasarannya, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Maka nanti kalau sudah besar, atau bisa dimulai dari sekarang, yuk rajin sholat tahajud yuk di sepertiga malam terakhir. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat tahajud dan berdoa bermunajat kepada Allah di sepertiga malam terakhir ya. Nah, saat berbuka puasa, ternyata saat berbuka puasa Allah mengabulkan doa-doa kita loh. Jadi saat berbuka puasa jangan lupa berdoa ya, munajatkan, panjatkan harapan-harapan kalian. Jangan lupa juga mendoakan ayah dan bunda. Nah, akhir sholat fardu. Nah, siapa yang kalau sudah sholat fardu langsung lari? Jangan ya, rugi sekali kalau setelah sholat fardu kita langsung lari. Karena doa setelah sholat fardu itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari Jumat, seperti lagunya Nusa Rara, ada yang hafal tidak? Hari Jumat setelah sholat asar doanya mustajab loh. Jadi kalau hari Jumat kurang-kurangi main ya, banyakin ibadah, berdoa, baca Al-Quran. Nah, antara azan dan iqomah, kalau kalian sholat di masjid tuh ya, kalau azan selesai jangan ngobrol, usahakan untuk berdoa. Karena doa di antara azan menuju iqomah itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat hujan, nah, ketika hujan turun, Allah turunkan keberkahan dan rahmat yang melimpah bagi bumi dan manusia. Maka ketika hujan turun, kita juga dianjurkan untuk banyak membaca doa. Ya, itu dia pelajaran kita pada hari ini. Ibu tidak berikan tugas ya, yang semangat belajarnya. Semoga Allah mudahkan kalian untuk mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat, agar kelak kalian menjadi anak yang pandai dan berguna. Semangat!
Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Ibu doakan semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bisa tertanam di dalam pikiran, hati, dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah belajar kita juga harus berdoa. Yuk tepuk baca doa dulu. Tepuk baca doa. Sekarang saya sudah belajar. Saya harus baca doa. Baca doa. Baca doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkanlah yang benar itu benar untuk kami laksanakan, dan tunjukkanlah yang salah itu salah untuk kami jauhi. Amin. Sampai bertemu dengan Ibu Hikmah di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.